sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Kabid, tugas kita adalah bagaimana percepatan kegiatan kompetisi atau festival PAI. Antara lain tadi contohnya untuk lombanya, lomba Pildacil, lomba video pendek, lomba kemah rohis. Jadi ada tiga usulan tadi, tapi nanti lombanya jadi yang mana tergantung tim kita ini, karena memang kita diminta Pak Kabid untuk memastikan lomba apa yang akan mau kita adakan, kemudian nanti teknisnya bagaimana, kemudian waktunya kapan. Tetapi kembali lagi, mungkin sejak awal penjangan sudah mendapatkan informasi bahwa bidang PAIS untuk tahun ini memang tidak ada anggaran untuk kegiatan-kegiatan ini. Jadi ini inovasinya Pak Kabid, tetap ada lomba, tetapi bagaimana walaupun tanpa ada anggaran, tapi kita bisa mewujudkan lomba ini. Nanti solusinya bagaimana, ini yang akan kita bicarakan bersama. Itu. Nah, untuk yang pertama mungkin kita tetapkan dulu lomba yang akan kita adakan jadi apa. Ngaten. Monggo, silahkan masukannya dari Pak Samsul mungkin. Makasih Bu Kasih. Kalau dari yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kabid, ada reng-rengan yang rencananya nanti akan diagendakan pada kegiatan festival, ada 3 kalau tidak salah, Pildacil, video pendek, kemudian kemah moderasi. Kalau saya pribadi, karena ini terkait dengan non-budgeting dan sebagainya, kalau menurut hemat saya lebih cenderung kepada lomba video pendek moderasi beragama. Karena di dalamnya itu nanti pada include konten pemahaman terhadap moderasi beragama, kemudian literasi digitalnya juga dapat, dan juga termasuk siarnya nanti kepaisannya juga akan dapat. Kalau menurut hemat saya ini, jadi menurut pribadi saya untuk lomba untuk yang saat ini, saya lebih cenderung kepada pelaksanaan kegiatan festival video pendek moderasi beragama. Demikian Bu Kasih sementara dari saya. Suaranya Bu Kasih, audionya. Oke, misalnya kita diminta ada 2, yang nomor 2 apa Pak? Kita adalah timnya itu namanya tim kolam. Kalau menurut saya kalau diminta nomor 2 yang nanti bisa dilaksanakan oleh semua tingkatan, saya kira Pildacil Bu Kasih. Kalau umpama nanti diganti menjadi sebuah istilah yang lain juga boleh, karena Pildacil kan identik, IDA itu anak-anak ya, tingkat SD. Kalau nanti memang sasarannya itu lebih diperluas kepada selain SD, mungkin istilahnya nanti dirubah kalau menurut saya. Sebab kalau kemudian pelaksanaannya itu adalah umpama festival, kemah moderasi, itu kan lebih mengarah kepada tingkat lanjutan, tingkat SMA, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau nanti suruh milih 2, saya kok lebih cenderung yang keduanya itu adalah lomba pidato Islami gitu. Demikian sementara dari saya, Bu Kasih. Siap. Nanti kalau istilah bisa kita sesuaikan. Matur nuwun Pak Samsul. Berikutnya Pak Nadir. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Jadi melihat tidak ada anggaran yang mungkin bisa kita laksanakan itu secara daring atau secara online, itu ya Pildacil dan video pendek, tinggal nanti jenjangnya. Itu kemudian setelah itu baru komponen-komponen lain. Misalkan kalau video pendek itu nanti teknis dan bentuknya seperti apa, apakah bisa dimodifikasi, bukan murni, itu monggo.
Kemudian kalau Pildacil saya rasa seperti yang digambarkan nanti judulnya menyesuaikan karena sasarannya, melihat sasarannya. Kalau tingkat TK dan SD mungkin cocok, tapi kalau SMP dan SMA mungkin sudah remaja, bukan Pildacil lagi. Itu saja mungkin nanti berkembang. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Jadi sama nggih video dan itu. Sebentar, Bu Nani nggak bisa gabung, Bang. Bu Nani nggak bisa gabung. Oh iya, kalau perkemahan moderasi saya dapat info kalau tidak salah sudah dibebankan sama sama MGMP SMA SMK kalau tidak salah. Yang apa, Pak? Yang perkemahan Rohis. apa itu? Rohis itu. Oke, nggih. Itu kita enggak usah lah, sudah di tangan itu mungkin. Baik. Nggih, matur nuwun Pak Nandir. Kita lanjutkan Pak Arifin. Wajah aslinya kok Pak Arifin. Kita imut jenengan nek ngono. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggih suara kula? Ampun, Itu kok gincuan gitu, Pak. Iya, kata Gincuan. manis gitu. Bibirnya lebih merah dari saya. Kayaknya efek kamera. Oh, ngaten. Ayu Kemudian kalau saya lebih condong ke Pildacilnya kalau menurut saya. Kalau nanti temanya itu juga bisa dikaitkan dengan moderasi dari Pildacil itu bisa jadi ya. Lalu nanti pilihan kedua ke video pendek. Kemudian saking kula singkat mawon. Yes, siap. Alhamdulillah. Yes, Terima intinya kasih. juga tetap dua itu yang kita masukkan. Jadi begini, kalau memang ada dua, misalnya dua-duanya kita usulkan. Jadi begini, yang harus kita sepakati sekarang adalah lombanya. Yang kedua, kita harus membuat timeline. Misalnya kita ambil dua-duanya, video dan lomba pidato. Berarti ini untuk peruntukannya untuk siapa, jenjang apa. Setelah itu kita buat timeline, kira-kira mau kita laksanakan kapan. Apakah Agustus atau September atau Juni besok, ini kita buat timelinenya. Kemudian nanti dalam rangka pelaksanaan tersebut pasti kita harus menyiapkan semacam panduannya, pedoman teknisnya bagaimana. Nah, itu kita rencanakan kapan. Jadi ini tadi kalau untuk video berarti sasaran kita jenjang SMA, SMK saja atau dengan SMP. Monggo. Monggo silakan Pak Samsul, Pak Nandir atau Pak Arifin. Untuk video kita arahkan ke jenjang apa? Untuk video, saya rasa anak SMP, SMA sudah bisa, tinggal kemampuan. Kalau tidak ada budget itu gimana, apa itu penghargaannya nanti. Saya belum bisa dapat gambaran. Kalau nanti sudah jelas, ada budget untuk penghargaan misalkan. Itu baru. Kalau tidak, itu hanya piagam saja kelihatannya kok. Itu tuh. Kalau memang ada, maka jenjang SMP SMA itu bisa. Anak SMP sekarang sudah cukup kreatif. Terima kasih. Baik. Terkait dengan nanti penghargaan untuk mereka, nanti kita sampaikan di rapat pleno. Ada Pak Kabid kan nanti. Intinya kita diminta untuk merumuskan dulu terkait ini bagaimana apa yang mau kita kompetisikan. Pak Samsul, apakah sependapat SMP SMA? Kalau menurut hemat saya Bu Seti, untuk video pendek moderasi beragama ini, saya kira ini sekarang sudah zaman teknologi, Bu. Jadi di tingkat SD saja kita tidak melihat di SG pelosok ya, di tingkat SD saja mayoritas sekarang sudah mulai tidak gaptek terhadap digital. Walaupun kemudian di dalam pelaksanaannya itu nanti mesti ada bantuan
dari pihak guru. Masalahnya sekarang di kegiatan video pendek ini yang kita nilai itu kontennya atau produknya atau prosesnya. Kalau kita nilai itu adalah kontennya, kemudian produknya, kontennya itu memang betul-betul moderasi. Pesan kita kan bagaimana moderasi ini betul-betul dipahami di kalangan pendidikan, utamanya mulai dari tingkat TK, SD. Kalau menurut saya video pendek ini bisa jadi kalau nanti tujuan kita adalah memberikan pemahaman edukasi terhadap moderasi beragama, kemudian apa yang disampaikan itu betul dipahami terhadap moderasi beragama. Saya kira dilombakan di tingkat dasar, saya kira ini bisa dimulai juga, Ibu. Sehingga tinggal kita nanti merumuskan nanti indikator-indikator mana yang menjadi patokan di dalam sebuah penilaiannya. Tentunya indikator antara di video pendek moderasi beragama di tingkat SD dengan SMP, SMA tentunya harus kita bedakan sebagai biar berkeadilan. Seperti itu. Siap. Intinya jenengan mulai SD, SMP, SMA, SMK, gitu ya? Siap, begitu menurut hemat saya. Oke, siap. Monggo Pak Arifin. Oke, Bu Ida, untuk video pendek itu bisa juga memang dimulai dari tingkat dasar ya, atau SD itu. Meskipun dalam bentuk yang sederhana dan kriteria penilaian yang berbeda mungkin ya, dengan tingkat menengah. Saya pikir bisa dimulai supaya tahun-tahun depan bisa bisa berpartisipasi juga untuk tingkat SD. Demikian, Bu Ida. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk video pendek kita nanti sasarannya jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Ada 4 jenjang, ada 4 ya. Kemudian yang untuk pidato, kalau tadi kalau Dajil kita pesannya hanya untuk anak-anak TK SD. Kalau misalnya lombanya pidato itu kan masuk, walaupun TK kan juga tetap bisa pidato ya. Apakah ini juga semua jenjang TK, SD, SMP, SMA atau bagaimana? Monggo, lagi dari Pak Nandir ya, silakan. Sekali lagi, kalau saya kesiapan dari tim sekali lagi, kalau kita mengadakan, kalau cuma kelihatannya kan kurang semua jenjang pun bisa, asalkan penamaannya nanti berbeda. Dan ketika diadakan secara online atau daring, maka hasilnya itu tentu tinggal kemasannya harus orsinil. Kalau pil dajil itu orsinil, tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh, kecuali hanya template-nya untuk belakang, tapi itu akan kesulitan, sehingga sekali lagi keorisinilan dari video pil dajil nanti itu yang penting. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Dari tingkatan apapun bisa. Baik. Yang penting SMP, SMA jangan dikategorikan pil dajil. Nanti istilahnya mendapatkan tanggapan yang kurang pas. Terima kasih. Ya. Tapi sebetulnya begini Pak, supaya nanti kita lingkupnya tidak terlalu luas, juga sasaran yang kita lombakan tidak banyak, karena mengingat ini kan tanpa anggaran ya. Karena begitu kalau jenjangnya banyak, otomatis pesertanya lebih banyak, yang kita kerjakan juga lebih banyak. Kalau saya pribadi ya, terlepas saya yang memimpin acara ini, mungkin lombanya kita bagi 2 mawon, yang pidato khusus TK SD, yang video untuk SMP SMA. Itu biar jadi semua jenjang ada lomba, tapi dengan lomba yang berbeda. Mungkin ngaten sih kalau usulan saya. Ngaten, monggo Pak Samsul.
Oke, saya kira satu menyiasati, karena memang kalau semakin banyak yang kita lombakan, tugas kita untuk membuat indikator juknis juga lumayan berat dengan waktu yang singkat, saya kira. Kalau disampaikan Bu Zati tadi, saya kira sudah, istilah saya sudah moderasi di tengah-tengah ini, saya kira. Kalau memang seperti itu, tidak masalah Ibu. Kalau saya pribadi, kalau tadi Bu Zati memberikan penengahan, kalau Pildacil untuk TKSD, kemudian video pendek untuk SMP SMA, saya kira justru nanti meringankan beban kita nanti untuk merumuskan sebuah kriteria logis kalau memang sudah menjadi sebuah keputusan. Jadi juknisnya kita juga nggak terlalu banyak kriteria. Betul. Yang penting terlaksana, Bu. Betul. Pak Arifin, bagaimana? Iya, kalau dari sisi apa namanya kerjanya memang berat ya kalau banyak ya. Saya tadi belum kepikir ke sana, Bu Ida. Setuju aja kalau memang diputuskan begitu, monggo. Karena tinggal kita berempat, jadi tim kita itu sebetulnya ada 9 orang ya. Karena yang hadir ini 4, jadi ngomong apa Pak? Apa namanya Pak? Memenuhi kuota apa enggak? Kayak enggak ya. Tapi mau bagaimana lagi? Karena yang kasih 3 orang, ketiga-tiganya sedang di kelas dan tidak bisa digangguin. Tadi Bu Nani hanya masuk sebentar, setelah beliau sekarang aktif kelas, beliau langsung meninggalkan kita itu tadi. Saya telepon tadi. Biar Pak Indama ini Bu, Pak Indama Bu. Iya, kalau ada Pak Indama sebetulnya enak. Bisa dihubungi tak Pak? Pak Nandir rak cowok dek saya dalamnya Pak Indama jawilen Pak. Oh. Coba Pak, mungkin dengan Pak Indama masuk kita dapat tambahan ini. Mumpung masih ada waktu. Sampai di calling, Pak Arif. Oke. Yang calling sinten Pak Arif Pak Samsul ini? Saya coba nih. Baik, sambil Pak Samsul mengoling Pak Hin. Jadi terkait dengan ini nanti kalau kita bikin timeline-nya, pembuatan pembuatan juknisnya, petunjuk teknisnya. Sebentar, untuk lombanya kira-kira kita canangkan kapan? Kita adakan kapan? Setelah kenaikan kelas atau sebelum? Ketoke guru-guru sebelum kenaikan kelas saya sibuk. Gimana, Pak? Menurut saya begini, Bu. Terkait waktu pelaksanaan harusnya satu rangkaian dengan 3 komponen kegiatan yang tadi disampaikan jadi prioritas, sehingga nanti tidak bersamaan, sehingga nanti kita menunggu itu kemudian menarik ke istilahnya gimana ya, menarik ke belakang. Ketika kita diberi kesempatan misalkan bulan Agustus, maka baru kita tarik kapan harus sosialisasi. Berarti kan sebelum sosialisasi harus jadi panduan sederhananya. Saya rasa kami menunggu yang keputusan framing besarnya itu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu begini saja Pak, nanti kita usulkan yang punyanya kita diadakan di bulan Agustus. Ya, kita usulkan begitu saja. Dengan demikian berarti kita anggaplah dengan asumsi kita diadakan Agustus, maka sosialisasinya paling tidak kan berarti harus jauh hari Pak, supaya anak-anak yang akan ikut lomba sudah mempersiapkan membuat konten, kan ngaten. Kalau bisa mungkin Juni sudah kita sosialisasikan, ya Juni sosialisasi, mereka masih punya waktu Juli, Agustus. Nah, Agustus mungkin sudah memasukkan ke lombanya, jadi ada waktu 1 bulan. Berarti kita juknisnya paling tidak bulan Mei harus kita kerjakan. Ngaten. Gimana? Ada pendapat lain? Silakan. Ya, saya kira betul juga Bu, yang disampaikan Pak Nandir juga Bu. Jadi sebenarnya festival ini kan istilahnya akumulasi dari beberapa item program yang sudah digadang-gadang sama Pak Kabid itu. Istilahnya kita itu memetik hasil.
dari kegiatan sosialisasi, SRC, kemudian apa itu moderasi beragama dan sebagainya. Jadi itu kita itu istilahnya tuh mengevaluasi atau memetik hasil. Arti lomba ini bagian dari memetik hasil. Apa sudah berhasil yang komunikasi, kemudian dijadikan menjadi sebuah momentum lomba seperti ini. Sehingga saya kira kalau umpama kegiatan lomba kita ini dijadwalkan Agustus, memang seyuknya lah sebelumnya itu sudah ada kegiatan-kegiatan dari 2 item tadi ya, moderasi beragama, ARC dan sebagainya sudah memang disosialisasikan. Tapi memang jauh-jauh hari kita sudah menyusun sebuah juknis terkait dengan kriteria lomba ini yang kalau memang sudah disepakati. Dan saya kira tidak cukup dengan satu pertemuan ini. Nanti kita ke pertemuan berikutnya, utamanya nanti melibatkan Pak Hindama juga, dan seperti itu. Saya. Kalau terkait kelanjutan ini, nanti kita diminta Pak Kabid untuk membuat WA group per tim, sehingga koordinasi dan komunikasi kita bisa lebih kontinu. Kembali lagi ke soal jadwal tadi. Menurut hemat saya sebetulnya untuk acara lomba ini sebetulnya tidak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan piloting SRC maupun sekolah moderasi. Menurut saya, ya. Karena sebetulnya sama-sama di sana itu bagaimana mereka membuat buku panduan dan memilih sekolah-sekolah sebagai piloting di masing-masing kabupaten kota. Sedangkan kalau kita ini kompetisi sifatnya. Jadi sebetulnya agak berbeda. Kalau terkait prosesnya tentang moderasi beragama itu nanti ada program terpisah yang akan kami selenggarakan di Mei ini, ada diseminasi moderasi beragama baik kepada pengawas maupun kepada guru dengan narasumber orang-orang yang sudah ikut diklat. Itu memang kami agendakan di bulan Mei ini. Seluruh diseminasi moderasi beragama harus tuntas. Nah, terlepas dari diseminasi ini, kegiatan ini adalah kegiatan yang menurut saya berbeda. Mungkin kita supaya tidak kesusu, supaya waktunya peserta nanti juga cukup, mungkin paling cepat memang Agustus menurut saya. Karena ketika kita Mei di sela-sela kesibukan kita diseminasi, saya yakin penjenengan nanti termasuk tim diseminasi, ya. Ketika di sela-sela kesibukan diseminasi, kita harus menyusun juknis, ya waktunya di Mei ini. Juni awal kalau bisa kita sosialisasikan, kemudian nanti kita beri waktu peserta untuk 1 bulan atau 1,5 bulan untuk membuat konten itu seperti itu. Monggo masukannya. Mohon izin Bu, untuk Pildacil ini kan disepakati saja ya. Jadi Pildacil ini nanti tema utamanya kan moderasi Bu ya. Moderasi. Moderasi ya. Jadi tema utamanya itu adalah moderasi. Biar nanti tidak kemana-mana. Kalau memang nanti bahwa festival 1, festival 2 itu nanti jelas moderasi, berarti nanti kita biar tidak salah di dalam membuat sebuah kerangka acuan juknis gitu loh. Kalau Pildacil nanti mestinya judulnya nanti juga harus intinya di moderasi beragama. Agustus terkait dengan pelaksanaan Agustus saya kira sudah waktunya cukup untuk kemudian kita di bulan Mei ini nanti merampungkan juknis kalau sudah disepakati bahwa Pildacil ini nanti untuk TK SD, kemudian video pendek moderasi beragama itu SMP SMA, kemudian tema utamanya adalah moderasi. Saya kira nanti tinggal direng-reng saja nanti sambil nunggu nanti kapan ketemuannya. Sekarang kita sudah mulai memikirkan masing-masing tim ini, masing-masing anggota ini untuk kemudian kita bisa diskusi lagi terkait dengan moderasi beragama biar nanti waktunya, karena juga di Jawa sini juga punya agenda juga sama-sama seperti itu. Saya kira nanti kalau di Komando Ibu Zeti nanti ada tahapan-tahapan yang untuk melakukan koordinasi terkait dengan ini, insya Allah nanti rampung Bu. Ya,
Matur nuwun. Kalau nanti siswa dengan rapi ngoten. Nggih. Ini kalau lihat waktunya kita sudah harus kembali ke ruang utama. Terakhir mungkin Pak Arifin, Pak Nadir, gantian sak menitan. Kakean sih setengah menit aja. Terima kasih. Yang terpenting nanti ketika sudah 2 poin itu, dari rasional dasar, nama kegiatan, tujuan, waktu, kemudian teknis, ketentuan, tema, kriteria penilaian ini yang terpenting apa itu yang nanti kita bahas secara mendalam terkait dengan bentuknya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Berarti tindak lanjutnya itu nanti kita lengkapi lagi. Pak Arifin? Sampai kok sudah cukup ya, Bu Ida? Oke, siap. Siap membantu, nggih. Monggo kita kembali, kita live dari room ini dan kembali ke ruang utama. Terima kasih banyak Bapak-bapak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke PAIS berkarakter. 8 indikator berkarakter itu jadi kita sedikit demi sedikit. Menurut saya tahap pertama adalah kita memang ke PAI, jadi religi agama Islam di situ, sehingga pengembangan PAI, karena kita pengawas PAI yang bertugas untuk membina dan mengembangkan materi PAI melalui guru-guru PAI. Nah, itu menurut saya gitu. Nah, nanti pada akhirnya, karena tentu saja kalau moderasi beragama itu kan di platformnya kan platform Kemenak. Jadi Kemenak itu menjadi melindungi semua agama. Nah, dan seterusnya itu adalah nanti di tahap berikutnya menurut saya. Jadi menurut saya diskusi kecil ini harus kita harus ada satu catatan bahwa kita nanti lingkup paling sederhana, paling kecil yang bisa dilakukan untuk mengembangkan PAI memang guru-guru kita. Karena basicnya adalah tugas kita sebagai pengawas PAI yang tentunya adalah guru PAI. Ingatan Bapak. Terima kasih. Dan mungkin nyesal Bapak, Juknis untuk panduan saya kira Pak Abu Sairi adalah tokoh sejarah dari awal yang merintis dari awal. Ini tentunya kita lebih ini. Wah, tokoh sejarah barang ini. Tokoh sejarah dari awal itu Pak Abu Sairi karena sejak Pak ya. Monggo, terima kasih. Baik, begini Bu Nurul, dari gambaran Bu Nurul, oke, menyederhanakan karena sudut pandang kita ini ya, PAIS, maka mungkin arahnya itu fokus ke PAIS-nya. Namun ketika Bu Nurul berbicara Juknis dan nama istilah yang dilombakan, tentu ini perlu pemikiran lagi. Nah, Pak Kabid itu kan sebenarnya mau menindaklanjuti ada 2 lomba, satu School Religious Culture itu tadi yang punya di Blitar Pak Rashad, dan satunya sekolah moderasi. Nah, itu yang maunya kan diteruskan, dikebarkan. Tapi kalau istilah baru, nah tentu perlu FGD sendiri dulu. Diskusi lagi panjang. Padahal dulu juga saya berdiskusikan SRC ini sejak 2019. Kita buat juknisnya 2020 terus bahas. Dan ternyata di Jawa Timur tidak bisa, tapi bisanya yang secara alami sudah terbangun di tempatnya Pak Syah. Mungkin ada lagi yang menengahi dari pemikiran yang berkenan Bu Nurul, saya, dan termasuk Pak Rosyad. Ada yang barangkali bisa menyimpulkan, sehingga nanti output dari pembicaraan kita itu menjadi kegiatan yang bisa dilaksanakan. Monggo. Bapak, sebentar nih waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa diskusikan di pleno Bapak. Ini hasilnya memang kita ada 2 dan tadi ada usulan untuk memperjelas ke Pak Kabid, maunya Pak Kabid seperti apa itu. Saya tambah sedikit ya. Pertama, untuk instrumen di Blitar sudah kami sebar ke beberapa
kasih. Ada beberapa yang minta sudah saya kasih untuk bisa diduplikasi di daerahnya masing-masing. Kemudian tadi Ibu Nurul untuk istilah school religious culture secara teoritis itu sudah dibahas oleh para ahli tahun 2017. Itu munculnya school religious culture. Yang artinya budaya itu memang membiasakan perilaku dan afektif agama. Nah, yang saya tanyakan tadi, karena kelompok 2 itu berkenaan sama sekolah moderasi, maka apakah kita ini hanya disuruh bikin juknis yang pedoman yang SRC Islam saja, atau juga yang lain? Karena kalau nanti hanya Islam saja, maka kelompok 2 yang sekolah moderasi tidak bisa terangkat. Karena masing-masing harus ada standar yang real dalam hal penilaian. Dan untuk membuat panduan agama yang lain, tentu saja kita harus melibatkan pemangku agama yang lain. Kalau hanya Islam, ya sudah kita sepakati, tinggal kapan kita kumpul darat untuk mitati yang pedoman Islam itu. Nanti kami dari Blitar bawa konsep, Bu Nurul bawa konsep, nanti akan dipadukan yang kira-kira bisa dilaksanakan di Jawa Timur. Tetapi sekali lagi Bu Nurul, kalau itu kita hanya membuat panduan yang school religious culture berbasis agama Islam saja, maka kelompok 2 moderasi tidak bisa. Karena sekolah moderasi itu Bu Nurul, itu adalah pengembangan dari school religious culture masing-masing agama di sekolah masing-masing. Kebetulan kami yang ikut membuat juknis juga di Balitbang Semarang. Kami sempat diundang di UGM, sempat diundang di Semarang sempat ke sini kan gitu ya. Sehingga yang kita tegaskan sekarang ini adalah biar tidak panjang lebar, kalau hanya membuat pedoman yang Islam saja, ya kita putuskan aja kapan kita ketemu. Itu selesai dan masing-masing bawa konsep. Kita hanya menimbang kira-kira yang bisa dilaksanakan secara umum di Jawa Timur yang kira-kira tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan itu bagaimana. Terima kasih. Begitu, Bu Ida. Oke, baik. Terima kasih Pak Rosad. Ya, jadi ini kok sudah tambah orang ini ya? Iya Pak, mohon izin sudah ditunggu Pak Kabid Pak untuk kembali ke ruang utama. Jadi sebelum kembali, mohon nanti Pak Basuki sesuai dengan kita sepakatan, monggo. Pak Kabid, mohon izin Pak Kabid. Ini tinggal tim SRC yang masih diskusi, belum selesai. Sudah kami ingatkan untuk segera kembali.
Alhamdulillah iso balik meneh, iso balik meneh. Apa sing balik itu Tretan? Oi, iki mau gak iso balik, iso ngilang gak iso balik meneh iki. Balik ning Paripe. dunia nyata ya. Bu Nurul bisa dilanjutkan untuk acaranya? Sip, Bu. Iya. Lah masih diskusi balik itu lo ndak bisa semua bingung, Bu. Oh, Kak Dintani Rosalade ya. bolone. Iya. Dintani bolone. Itu Pak Ahmad juga sudah menunggu. Monggo Boja Bapak kalau Ibu yang sudah. kami hormati, sambil menunggu semuanya bergabung di ruang besar, Bapak Ibu tadi sudah semuanya sudah berdiskusi di tim, diskusi komisi ya di tim. Barangkali nanti ada hal-hal yang tentu saja karena 30 menit ternyata sangat kurang untuk terkait dengan diskusi. Tentu monggo tetap ada hasilnya apapun yang buat dari diskusi tim. Monggo saya persilakan tim pertama, tim SRC untuk menyampaikan hasil diskusi timnya. Monggo dipersilakan. Tim 1, Pak Maimun atau Pak Rosat? Wis balik purung kuwi Mang Bu. Wah, Yang balik hanya saya, yang lain tersesat di jalan. Monggo mungkin yang mewakili. live meeting itu ya. Biar suaranya asli, saya menunggu Pak Basuki atau Pak Rosat. Beliau aja yang nyampaikan. Mungkin didahului yang lainnya, kelompok lain mungkin. Atau mungkin ada tim yang kedua, Bapak Ibu, yang sudah siap dengan tim Tim dua dulu. Sekolah Moderasi Beragama. Tim yang kedua, dipersilakan. Yang ketua timnya adalah Bapak Abdul Wafi. Berarti tim kedua juga belum siap. Saya dulu aja, Bu. Ya, Bida. Oh, nggih. Ini Monggo Pak Ibu, Rosat. tim luar biasa ini ketua tim kita, tim Festival PAI. Ya. Ibu Dr. Anda Ida Zeti Mahmudah. Monggo dipersilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam. Pak Kabid Pais yang selalu setia menunggu walaupun beliau juga sedang melaksanakan tugas lain. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Tim pada bidang PAIS dan juga para kasih yang sudah bergabung dan Bapak Ibu pengawas PAI yang luar biasa hebat terus mendukung program-program PAIS. Hasil kami tadi koordinasi, mohon izin teman-teman tim dari kompetisi festival ya, saya yang menyampaikan soalnya aku durung sholat, mari ini izin sholat. Hasil koordinasi tadi yang pertama, lomba yang akan dilaksanakan nanti adalah berbentuk pildacil, dai cilik, karena namanya pildacil maka sasarannya adalah untuk siswa TK dan SD, dan yang kedua adalah pembuatan video. Ini khusus untuk siswa SMP, SMA, dan SMK. Kemudian temanya keduanya lomba tersebut baik dacil maupun video adalah bertemakan moderasi beragama. Ini juga dalam rangka kami mengukur bagaimana sejauh mana siswa-siswa kita di semua jenjang pemahamannya terkait dengan moderasi beragama. Adapun jadwal kegiatan kami bulan Mei nanti kami rencanakan untuk menyusun juknis dari dua lomba tersebut, termasuk indikatornya, termasuk hal-hal yang terkait teknis pelaksanaannya. Kemudian bulan Juni awal kami akan melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota dan bulan Agustus adalah pelaksanaan lombanya. Nah, terkait pelaksanaan lombanya nanti jika ada hal-hal terkait dengan tim 1 dan 2, tim SRC maupun tim moderasi beragama, kalau misalnya ada benturan, kami siap untuk menyesuaikan untuk jadwal pelaksanaan lombanya. Yang terakhir, hal-hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan ini akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan tim dan kami akan membentuk WA group khusus untuk grup tim Festival PAI. Demikian laporan dari kami tim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini sudah siap. Bahkan ada schedule ya, sudah di Mei launching, kemudian sosialisasi di Juni, action lombanya di bulan Agustus nanti ya. Nah, kemudian
Bapak Ibu, apakah ini perlu ditanggapi begitu atau ada masukan? Boleh enggak ini Cukup. untuk di pleno ini? Nanti dibahas dalam grup masing-masing. Terus Pundi? Pak Kabit saja nanti yang nanggapi. Oh, nanti Pak Kabit nggih. Jadi kita Lanjut kita aja persiapkan dulu, lanjut. Nanti Pak Kabit. Nggih. Saya Bu Nurul. Nggih, selanjutnya monggo tim mana yang akan mempresentasikan hasil dari Sekolah rapat tim? Moderasi Bu Silakan. Nurul. Ya, Sekolah Moderasi. Monggo Bapak Abdul Wafi. Monggo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kabid, Bapak Ibu Kasih, Bapak Ibu pengawas yang semuanya hebat. Alhamdulillah dari rapat atau sidang komisi tadi untuk sekolah moderasi, alhamdulillah sudah membentuk grup untuk piloting sekolah moderasi. Kemudian panduan disepakati akan diselesaikan sebelum Hari Pendidikan Nasional. Karena Pak Kabid mau launching, jadi insya Allah tanggal 26 April pagi draft panduan sudah selesai, kemudian akan difinalisasi siang setelah sholat Jumat. Kemudian untuk sosialisasinya rencananya akan dilaksanakan di awal Juni. Kemudian pelaksanaan pemilihan dan penetapan sekolah pilotingnya nanti akan ditetapkan di bulan Agustus. Insya Allah itu dari grup sekolah moderasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ketua Tim Sekolah Moderasi. Sudah siap ya sekolah draft, bahkan untuk panduan ini sudah akan dipersiapkan di tanggal 26 April. Nah, luar biasa dari sebelum Mei ini sudah selesai. Kemudian ada di awal Juni sosialisasi, dan kemudian nanti menemukan sekolah untuk pilotnya ya, sekolah moderasi ini di Agustus 2024. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan hasil rapat tim di sekolah moderasi. Untuk selanjutnya tim yang pertama SRC, dipersilakan Bapak Maimun. Baik Bu Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim 1, ya mohon maaf dengan keterbatasan, akhirnya ternyata belum bisa memberikan harapan juknis yang konkret terutama, karena tadi ternyata masih mendiskusikan bagaimana implementasi sekolah religious culture itu, karena kebetulan memang sudah dilaksanakan di Blitar, tapi ini kan mau diangkat untuk bisa di tingkat Jawa Timur bisa mengembangkan. Namun ternyata istilah yang diangkat tadi, karena ada Pak Kabid juga menyampaikan tentang sekolah berbudaya agama, dan saya juga baca di SKP-nya juga begitu, jadi SRC garis miring sekolah moderasi, ya sekolah moderasi gitu. Nah, itu gambaran-gambaran sekolah agama kan banyak sebenarnya sekolah, ada sekolah Islami, ada sekolah apa tadi ya, rasa madrasah, macam-macam, pokoknya ada pengembangan istilah di situ sehingga rumusan konkretnya dari istilah school religious culture itu masih belum ketemu, artinya belum bisa difinalkan sekarang. Malah Pak Rosad berharap kalau bisa itu ada pertemuan lagi, kumpul dengan beberapa tim yang ada, malah ditantang ketemu di Tulungagung situ. Itu yang kedua, ini kalau nanti sampai dilombakan, ini tentu tidak sama dengan apa namanya yang dilaksanakan oleh Blitar yang dengan mudah jangkauannya dengan sepeda motor bisa ditempuh, tapi kalau sudah di provinsi, level provinsi sulit. Kecuali, nah, saya tidak berani banyak menjelaskan
terlalu jauh, karena tadi saya bersifat lebih pasif saja. Saya memberikan beliau-beliau yang punya pengalaman untuk berbicara. Namun waktunya belum terumuskan, sudah dipanggil ke sini, tapi beliau masih punya harapan, enggak perlunya ketemu lagi. Nah, oleh karena itu kalau Pak Rosad sudah ada, atau mungkin Pak Abu Syairi juga bisa memberikan, atau mungkin sekretarisnya tadi Pak Basuki. Monggo, saya persilahkan. Terima kasih Pak Nah, siap. Maimun. Yang terhormat Pak Kabid, para kasih dan para pengawas. Ini ada miss pertama. Saya tadi ngomong sama Pak Basuki bertemu di Tulungagung itu adalah tentang program FKK. Program FKK, karena dulu kita sudah punya program, karena berkaitan sama puasa dan lain-lain, kita off. Jadi di Tulungagung itu saya mau ketemu sama Pak Ketua FKK, membahas masalah program FKK. Tadi itu guyonan sama Pak Muhsin. Yang kedua, sekolah berbudaya agama itu sebagaimana ada di RHK kita. Tadi yang hanya saya tanyakan begini, sederhana kok, tidak banyak persepsi. Kita membuat juknis itu hanya Islam saja atau juga agama yang lain. Ini kaitannya sama sekolah moderasi. Kalau hanya Islam saja, nang tim satu ini kapan ketemu darat untuk menyocokkan indikator-indikator. Tadi saya minta Bu Nurul juga bawa, yang lain juga bawa. Nanti kita ambil yang termudah yang bisa diaplikasikan di Jawa Timur. Hanya itu saja. Dan harapan kami juknis itu sudah selesai sebelum tanggal 2. Kebetulan tanggal 2 di Blitar juga ada pameran berkaitan juga dengan SRC, moderasi beragama, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi gitu tadi Pak Maimun, yang kita tanyakan, juknisnya itu sekolah berbudaya agama Islam saja atau dengan yang lain. Kalau Islam saja, ya sudah kita membuat panduan. Dan panduan itu biar cepat, itu kita ketemu darat. Tinggal baca satu-satu, disepakati, selesai. Kan itu saja. Tuh, jadi begitu tadi Pak Kabid, karena kalau membuat juknis sekolah moderasi itu sudah ada, juknis SRC itu kita berupaya sendiri. Walaupun secara teoritis SRC itu secara akademis sudah ramai dibicarakan pada tahun 2017. Saya pikir itu Pak Kabid, kita minta kejelasan panduan itu apakah hanya Islam saja. Kalau Islam saja, kapan kita berkumpul untuk tim satu atau diserahkan ya monggo, itu saja. Terima kasih Pak Kabid, Pak Maimun. Oke, saya kira Bapak Ibu, mohon maaf sudah bisa mendengar semuanya. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi sudah langsung kita perdengarkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Nurul. Enggak, Bu Nurul. Terima kasih Pak Maimun dan Rosad tadi yang sudah menyampaikan hasil dari tim pertama, yaitu tim SRC. Barangkali nanti Bapak Kabid bisa mempertegas kembali apa yang sesungguhnya tadi ada panduan sederhana yang bisa dilaksanakan dan kemudian di-launching di tanggal 2 Mei. Nah, ini tentu nanti di tim 1 ini tadi masih ada perdebatan, artinya perdebatan yang tentunya sangat bagus ya, karena kita memang menyamakan persepsi dan nanti mungkin dijawab oleh Pak Kabid. Jadi maunya apakah itu tadi pertanyaan dan itu menjadi notulen juga sebetulnya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian tadi untuk presentasi dari hasil rapat tim pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Kabid untuk menanggapi dari
hasil presentasi tersebut. Monggo dipersilakan Pak Kabid. Baik, terima kasih Bu Nurul ya, luar biasa para ketua tim, para kasih PAIS dan juga para pengawas PAI ya yang terkumpul dalam tim PAIS Jatim berkarakter ya. Melihat dari presentasi yang telah disampaikan, saya tanggapi dari yang paling belakang ya, ini dari SRC. Perlu saya sampaikan Pak Rosad, Pak Maimun dan tim SRC ya, kita hanya khusus Islam. Masalahnya apa? Ini kita bicaranya PAIS, bukan Kanwil ya. Jadi kita bicara tentang Islam. Kalau toh nanti misalnya Pak Kanwil yang baru nanti kalau punya agenda mungkin untuk semua agama ya, nanti beda anunya. Apa istilahnya tindak lanjutnya. Tapi untuk kali ini kita berbasis Islam. Terus kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan masalah teknis monggo, mengingat tempat yang berjauhan bisa jadi nanti Pak Rosad tidak harus semua yang kumpul. Yang kumpul mungkin yang dari Wilker Kediri lah, yang sekitar Wilker Kediri mungkin bisa jumpa darat, atau kalau pas waktunya saya pas nggak kemana-mana mungkin saya bisa gabung. Untuk yang jauh nanti bisa menyesuaikan ya, karena rencananya kan di Tulungagung atau di mana, nanti monggo waktunya ditata lah biar nanti yang terlalu jauh nanti cukup berbasis virtual atau berbasis data atau kirim file enggak apa-apa. Tapi kalau bisa berangkat ya lebih baik lagi, alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, untuk School of Religious Culture ini kita belum mengarah ke lomba. Saya rasa masih bagaimana membumikan di kabupaten kota masing-masing. Jadi belum mengarah ke lomba. Lomba nanti Blitar semua juaranya itu. Nggak, maksud saya Pak Rosad ya, Pak. Harus juara Blitar, Pak. Lah iya, maksud saya nanti belum ke arah kejuaraan, tapi bagaimana kita membumikan ilmu dari Blitar itu bisa ditiru lah, dicontoh dari kabupaten kota yang lain. Nah nanti minimal di kabupaten kota itu ada piloting atau contoh sekolah School of Religious Culture gitu gambarannya. Jadi belum ke arah lomba, tapi nanti kalau semuanya sudah siap bisa jadi nanti itu istilahnya suatu ketika akan kita eventkan di dalam rangka Hali Amal Bakti. Mungkin untuk tahun 2026 lah, gambaran seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan School of Religious Culture, ini tadi sudah saya singgung ya, bagaimana agar setiap kabupaten kota itu bisa mengirimkan wakilnya atau bisa menunjuk piloting. Sehingga untuk panduan ini bisa jadi ada level lah, bisa jadi nanti belum semuanya harus. Saya khawatir kalau harus sehingga nanti ada kabupaten kota wis gak usah melu, gak usah ngenek-nek wong gak mampu, gak enek sing model kayak ngono kuwi misalnya. Lah ini monggo diterjemahkan Pak Rosa dan teman-teman ya, biar nanti semua kabupaten kota itu bisa tampil. Lah nanti bisa kita naikkan grade-nya itu di 2 tahun yang akan datang misalnya. Itu yang terkait dengan SRC ya, mudah-mudahan nanti segera bertemu dan sebelum tanggal 2 nanti sudah ready, dan tanggal 2 nanti Pak PLTK Kanwil sudah bisa launching program kita. Kemudian yang kedua terkait dengan moderasi. Pak Wafi tadi sampaikan ya, alhamdulillah sudah ada gambaran terkait dengan penyiapan untuk sekolah moderasi beragama. Nah, sekolah moderasi beragama juga begitu. Tadi disampaikan Pak Rosad ya, beliau berpengalaman. Ini sudah ada juknis mungkin nasional atau mungkin acuan ya yang bisa dicontoh. Nah itu nanti sama juga dengan dengan SRC itu nanti juga untuk sementara belum mengarah ke lomba juga. Tapi bagaimana nanti kita bisa memberikan semacam penghargaan. Jadi SRC moderasi beragama itu memberikan penghargaan sekolah moderasi beragama tingkat provinsi. Nah, nanti seperti Adiwiyata itu ya, ada nanti kabupaten kota akan mengeluarkan penghargaan predikat yang tiap tingkat kabupaten. Nah, nanti kita mengeluarkan untuk penghargaan ya yang tingkat provinsi Jawa Timur. Arahnya ke arah situ.
yang jelas di sini kalau moderasi beragama ini mengarah kepada lintas agama, termasuk juga ada perhatian terhadap ini ibadah ya untuk yang non Muslim. Jadi minimal misalnya ada 2 tempat ibadah yang ada di sekolah tersebut. Contoh misalnya kemarin kami di SMA Negeri 1 Kesamben ya, itu ada masjid, ada pura, ada juga tempat ibadah untuk Katolik dan Kristen. Nah di sini. Oleh karena itu nanti Pak Wafi dan teman-teman yang nangani tentang moderasi beragama, panduannya pun juga bagaimana di setiap kabupaten kota nanti bisa ya untuk mewujudkan, sehingga minimal ada 2 tempat ibadah ini yang bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan. Kemudian yang terakhir terkait dengan kompetisi, terima kasih Bu Ida dan teman-teman ya. Ini paling cepat kayaknya tadi rapatnya ya. Jadi sudah langsung istilahnya disampaikan nanti untuk Pildacil kategorinya TK sama SD. Kalau SMP itu bukan Pildacil ya berarti ya. Pidato, karena Pak. sudah besar. Ya, Dajjal. enggak kecil, Pak. Ya, artinya gini, kalau SMP nanti itu juga pengen, karena kan kita ini juga pengen mewadahi ya. Itu istilahnya apa kalau Pilda apa Pak Rosyad? ini tolong Pildarama. nanti juga dalam Pildarama. Dai remaja. dan remaja ya monggo. Itu bisa juga. Karena kita akomodir juga. Terus kemudian yang kedua, yang moderasi beragama ini, video moderasi beragama yang hanya 5 menit durasinya. Ini kalau misalnya, ini saya juga usulkan, kalau yang Pildacil tadi saya minta ditambahi SMP, kalau yang video ini bagaimana kalau di SD nanti juga mulai nanti bisa jadi tidak banyak, karena saya melihat ya juga SD yang di Kabupaten mana itu justru di situ ada 5 tempat ibadah di dalam kompleks SD itu. Siapa tahu itu nanti akan menjadi acuan untuk tingkat nasional. Nah sehingga nanti ada 2 itu monggo ya, Pildacil sama video moderasi beragama. Tadi sempat saya singgung juga tentang kemah rohani Islam atau kemah moderasi. Apakah itu nanti masuk kategori yang festival ini atau fokus ke nanti timnya Pak Maimun MGMP lah. Nanti juga itu dipastikan sekalian, sehingga nanti kalau yang nangani dari timnya Pak Maimun atau MGMP SMA SMK untuk yang kemah rohani Islam otomatis berarti tidak ikut di dalam festival ini. Terus kemudian masalah timing waktu ya, alhamdulillah tadi sudah ada gambaran. Saya juga sepakat ya, kalau nanti bisa jadi pelaksanaannya ada momentum Agustus misalnya, monggo. Dan kemudian yang jelas ini juga dalam rangka nanti menyambut Hari Amal Bakti Kementerian. Nah, diantaranya nanti minimal kita ini sudah punya tabungan untuk beberapa kegiatan di atas. Saya rasa itu teman-teman semua ya, ketua tim, para kasih, dan juga para pengawas PAI yang bisa saya sampaikan. Dari apa yang saya sampaikan, monggo kalau sepatah 2 patah kata ada yang menanggapi, monggo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabid sudah memberikan ulasan dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari beberapa tim. Bapak Ibu dipersilakan beberapa menit, ini jam 16.02. Monggo nanti Bu Ida kita akhiri jam berapa begitu, nanti saya dimarahi. Monggo. Ini kalau nggak ada yang selesai nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu perlu mungkin tim SRC mungkin barangkali bisa ada feedback itu dari Pak Maimun atau Pak Rosyad gitu. Terima kasih Bu. Yang masuk dulu. Pertama terima kasih dari Pak Kabid yang sudah disampaikan, tidak jauh dari yang disampaikan oleh Pak Rosyad juga Pak Maimun, bahwa SRC dan sekolah moderasi beragama ini memang ada keterkaitannya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa SRC itu untuk agama Islam saja. Kalau di Blitar itu istilahnya internal agama. Nah, kemudian kalau di Blitar memang sudah pernah dilaksanakan itu mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA.
SMK itu untuk yang internal. Sedangkan moderasi beragama di Blitar itu jenjang SD dan SMP. Untuk yang SMA itu moderasi beragama mau kita apa itu juga dengan Pak Kasih. Oleh karena itu mungkin barangkali nanti terkait dengan juknis, mohon benar-benar nanti untuk yang moderasi beragama, karena itu isinya adalah lintas dari agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, mungkin ada Konghucu, nanti benar-benar bisa merangkum semuanya. Mungkin bisa nanti konfirmasi dengan Pak Kasih, Pais kami dari Blitar, karena memang kebetulan sudah pernah SMA di Kesamben itu menjadi juara 2 nasional, sehingga itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan moderasi beragama di tingkat Jawa Timur. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Busairi. Monggo Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Kasih Pais, persilakan satu orang begitu untuk menanggapi. Izin Bu Nurul, tadi Monggo, Pak monggo. Kabit menyampaikan kemah, saya pikir itu perlu diagendakan untuk kebersamaan. Tadi belum disepakati kapan kira-kira kemah itu dilaksanakan. Kalau kita sepakati, biar bisa sosialisasi. Terima kasih, itu sangat bagus Pak Kabit. Mohon izin, itu nanti kira-kira kapan diagendakan itu. Hanya itu, Bu Nurul, kami kembalikan. Ya, izin Bu Nurul. Monggo, monggo Bun. Terkait dengan kompetisi, tadi memang untuk kemah dimasukkan bagian dari agendanya tim kompetisi, tetapi setelah kami koordinasi dan komunikasikan dengan beberapa pertimbangan, teman-teman dari tim kompetisi memang tidak mengambil untuk kemah rohis masuk dalam agenda. Jadi kalau tadi misalnya Pak Kabit menawarkan mungkin ditangani oleh MGMP secara langsung, monggo. Jadi untuk tim dari tim kompetisi kami hanya mengambil 2 lomba saja, yaitu itu tadi lomba video moderasi beragama dan HI moderasi beragama. Itu saja. Terima kasih. Masih injem. Bisa pinjam itunya. Apa? Ininya. Oh ini. Terima kasih. Monggo terakhir Pak Kabit kembali dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bu Nurul ya. Seru sekali ya, alhamdulillah, senang saya. Jadi ada progres, ada mungkin perbedaan dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Baik, untuk yang kompetisi, di sini juga ada Pak Maimun ya sekalian. Saya sampaikan berarti untuk yang kemah rohis dan moderasi beragama nanti ditangani oleh tim SMA SMK yang nanti akan berkolaborasi dengan MGMP SMA SMK. Sehingga nanti kami berharap Pak Maimun bisa segera melangkah juga untuk koordinasi dan nanti ada sosialisasi. Karena apa? Nanti bisa jadi ada seleksi di kabupaten kota. Sehingga apa yang nanti akan dilombakan mungkin dalam kemah kan tidak hanya kemah ya, tapi nanti mungkin juga ada lomba sehingga akan sinkron, akan sama ya, yang diseleksi di kabupaten kota dengan nanti yang perwakilan mereka kirim untuk yang ke tingkat provinsi. Untuk pelaksanaannya, Pak Rosat, pelaksanaan kemah itu perkiraan bulan September nanti. Agustus akhir atau September. Dan nanti kemasan kita juga termasuk dalam. Saya rasa itu untuk Pak Abu Sairi tadi bagus yang dicontohkan SMA Negeri 1 Kesamben. Itu tadi juga sudah saya sempat kirim ke Pak Wafi ya terkait dengan profilnya. Mungkin dari situ nanti bisa dilihat untuk disesuaikan dengan panduan yang akan kita susun. Saya rasa itu ya cukup Bapak dan Ibu semua. Ini kayaknya waktunya chat ini sudah pulang, ini biasanya konsentrasinya kemana-mana ini, kecuali Ibu Nurul yang sudah di rumah ini. Ya. Oke Pak, saya sudah apa Bu Nurul, Guyon Bu Nurul. Kalau Pak Rosat aduh ya. Semangat kita tinggal klik. Bapak Ibu masih ada lagi yang perlu disampaikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri di menit-menit terakhir. Cukup Bu Nurul, cukup absen.
Nah, Bapak Ibu ternyata luar biasa nggih, kita baru pertama kali loh kita bergabung dengan tim PAIS dan tim pengembang. Kayaknya kita senang banget saya juga gitu. Jadi nanti Bapak Ibu terkait dengan tim 1, 2, dan 3 kayaknya kita harus berkompetisi ya. Kita bersaing ini. Dan nanti harus semuanya top, markotop di tanggal 2 Mei 2024 kita harus siap di launching. Launchingnya di mana dan seterusnya nanti diinfo lebih lanjut oleh Pak Kabid ya. Bapak Ibu terakhir informasi, monggo semuanya membuat grup-grup tadi. Yang terakhir kayaknya di SRC yang belum ada grup tadi dua tim tadi sudah membuat grup langsung. Masya Allah Bu Ida dan Pak Wafi cepet banget. Nah kemudian dan ini kayaknya juga berlari-lari ya ini dengan Pak Kabid kita siap berlari ini tentunya. Kemudian terakhir daftar hadir bisa diisi. Ada sertifikatnya ya Bun. Nah, makin top markotop ini kalau ada sertifikatnya. Setelah pekerjaan selesai, dapat sertifikat. Sertifikat, ipit. Ya, ipit. Oke, terima kasih Bapak Ibu. 4 jam 16:09 1 menit. Monggo kita terima kasih Pak Kabid sudah memberikan ruang untuk kita semuanya. Bapak Ibu sudah kita bersama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan juga membuatkan kita tinta emas di membuat panduan teknis dan juga juknis terkait dengan sekolah moderasi, kemudian festival PAI dan juga SRC tentunya semuanya akan kita berlakukan di Provinsi Jawa Timur khususnya PAIS. Terima kasih Pak Kabid sudah memberikan ruang untuk kita semuanya dan marilah Bapak Ibu rapat koordinasi untuk sore hari ini kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Pada saat itu pakaian adat mana? Ini pakaian adat Malang, sarno, sarung celono, pakaian adat Malang Pak ini Pak. Oh, bersama ya. Yang pakaian Abu Seri sore ya apa Ibu? Bawahnya pakai sarno, sarung celono. Pak Fanani. Pak Rozak pakai beda tampilan Pak Rozak. Lah iya. Kita di Kanwil pangkah hitam putih ya gimana? Di Blitar hari ini pakaian ridong-ridong. Lah iya, delok kok antik gitu. Kita ikut memeriahkan Kartini Kartono katanya Pak Buseri. Ya wes, oke lanjut saya geser dulu. Terus ngapunten. Siap. Nggih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya di foto Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa masuk di grupnya masing-masing, tapi jangan meninggalkan grup PAIS Jatim berkarakter karena itu untuk koordinasi kita dengan Pak Kabid. Tapi yang grup kecil penjenengan per tim adalah untuk secara teknis penjenengan bicarakan sesuai tugas fungsi penjenengan di tim tersebut. Demikian SK-nya masih dalam proses penandatanganan, nanti kalau sudah ada kami share di grup PAIS Jatim. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.